Yes people, what is going on? Balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Ya, kita akan bahas review dari pertandingan away Manchester United di kandang Nottingham Forest yang menang 2-0, 0-2 ya. Kemudian kita juga akan bahas berapa kemenangan lagi yang harus dibutuhkan oleh Manchester United untuk bisa bertahan di 4 besar. Simak videonya. Manchester United kembali memetik kemenangan yang sangat penting walaupun melawan tim sekelas Nottingham Forest ya, yang sedang berjuang untuk terhindar dari jurang degradasi. Oke, di babak pertama Manchester United benar-benar nervous ya. Walaupun mereka memegang kendali tetapi ya efek dari supporter ya, pemain ke-12 dari Nottingham Forest ini ya. Ya kan main di kandangnya Nottingham Forest. Ini benar-benar bikin pertandingan ini sangat-sangat seru. Walaupun shots on targetnya 0 dari Nottingham Forest, tetapi fighting spirit mereka untuk merepotkan ya Manchester United yang kembali menggunakan duet haram Maguire dan Lindelof. Tentu saja kalau itu yang main Rafael Varane dan Lisandro Martinez, serius, gue akan sangat-sangat nyaman ya lihatnya. Tetapi karena ini Maguire dan Lindelof, ya you know lah, udah berapa tahun kita pakai back duet itu dan hasilnya cukup bikin stres ya. Dan ya alhamdulillah MU bisa mengatasi perlawanan Nottingham Forest ya. Kita lihat dari gol pertama yang diciptakan oleh Anthony Dos Santos. Ini merupakan gaya bermain yang sangat-sangat efisien. Kita lihat dari keaktifan ya, mobilisasi dari seorang Anthony Martial ya, yang sangat berbeda. Dia merebut bola dari pemain tengah lawan dari Nottingham Forest, kemudian bola jatuh ke Bruno Fernandes dan langsung dipassing men. Kalau orang biasa, pemain biasa yang skillnya so-so itu pasti akan dikontrol dulu pakai kaki kanan baru terobos dan biasanya udah ketutup peluangnya. Tetapi Bruno pakai kaki kiri, bola masih menggelinding liar dan passingnya, through passnya, weighted passnya itu benar-benar akurat dan Anthony Martial langsung boom shooting kaki kiri dan sayangnya penjaga gawangnya adalah Keylor Navas ya. Kita harus akui dia pemain yang luar biasa waktu bermain bersama Real Madrid dan masih terlihat sisa-sisa kejayaan dari Keylor Navas menahan serangan-serangan Manchester United terutama dari Bruno Fernandes ya. Kaki kiri shooting dari Martial mental dan di situ kita juga lihat bagaimana insting seorang Anthony Dos Santos, langsung bola rebound dimasukkan dengan cara sliding. Boom, 1-0 dan wow, such a relief. Lega banget kita bisa cetak gol duluan. Karena kalau itu kita kebobolan terlebih dahulu dan pasti Nottingham Forest akan parkir bis dan kita harus memasukkan seorang Wood Weghorst lebih awal dengan menggunakan sistem ya crossing ya. Tetapi ya, tidak terjadi ya. Dan Nottingham Forest ini memang punya beberapa peluang dari kesalahan yang dibuat oleh Manchester United sendiri, terutama oleh Diogo Dalot, di mana dia secara aneh, ya true pass-nya ini enggak dari Nottingham Forest ini, dari Brennan Johnson ini enggak ke siapa-siapa ya, tetapi tiba-tiba dikontrol pakai kaki kanan dan ya jatuh di striker yang tinggi besar itu, gue lupa namanya, sulit banget namanya ya. Dan tendangannya pun ya ke angkasa ya, mirip penalti dari seorang Bukayo Saka ke gawang West Ham yang nggak masuk ya, on target pun nggak ya. Ya kita beruntung di situ ya, karena pertandingan ini benar-benar pertandingan yang penuh dengan uh, gejolak dinamika yang sangat luar biasa, saling jual beli serangan, tetapi Manchester United tetap menunjukkan kualitasnya ya. Kemudian yang gol kedua oleh Diogo Dalot di pertandingan yang ke-100-nya di Premier League, dia akhirnya mencetak 1 gol. Dan ya
ini juga benar-benar ingin menunjukkan ya, Diogo Dalot ini ingin menunjukkan ke Erik ten Hag dia bisa beradaptasi dengan gaya bermain dari Erik ten Hag. Karena di posisi kanan Diogo Dalot sudah sepertinya tergerus oleh seorang Aaron Wan-Bissaka yang memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada Diogo Dalot dalam sisi bertahan dan build up play ya. Pergerakan Diogo Dalot yang sangat cerdik ya, mulai dari belakang ke tengah, masuk, mengantisipasi umpan dari Anthony, dan finishingnya juga sangat keras dan terukur. Placing ya, itu bola placing. Dan Keylor Navas benar-benar tidak ada peluang ya, karena gol itu ya sangat dekat, dan saya yakin penjaga gawang manapun juga akan kesulitan memblokir tendangan seperti itu. Boom, 2-0 Manchester United leading. Nah, sekarang kenapa saya bilang ini kemenangan yang sangat penting ya? Karena MU sekarang ada di peringkat ketiga, 59 poin. Sedangkan Newcastle ada di peringkat keempat, 56 poin. Nah, kalau dilihat dari sisa pertandingan, MU masih harus bermain 8 pertandingan lagi. Dan gua yakin kita hanya butuh 4 kali kemenangan, mungkin 5 kali kemenangan melawan tim seperti Aston Villa, West Ham, kemudian ada Wolves, Bournemouth, dan Fulham. Sedangkan sisanya ini tim berat ya, seperti Brighton, Spurs, dan Chelsea. Gue gak yakin kita bisa petik poin penuh karena banyaknya pemain yang cedera. Ya. Marcus Rashford kita nggak tahu dia kapan akan balik, dan Alejandro Garnacho sepertinya sudah akan kembali tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Kemudian ada long term injury seperti Donny van de Beek ditambah dengan Lisandro Martinez, dan cedera kambuhan dari Rafael Varane. Kemudian dari sisi pertahanan dan serangan kita benar-benar kekurangan orang ya. Kekurangan orang karena tidak ada Garnacho, tidak ada Rashford di depan. Kemudian di belakang tidak ada Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Dan gua terkejut banget MU dengan squad seadanya di bawah asuhan Erik ten Hag yang sangat-sangat demanding ini berhasil menunjukkan mentalitas ya, bukan kualitas tapi mentalitas bahwa mereka layak memakai jersey Manchester United. Oke, balik lagi dengan prediksi saya, kenapa kok harus hanya 5 pertandingan aja kita harus menang. Karena kalau dengan 5 pertandingan kita menang, kita bisa mendapatkan poin sebanyak 74 ya. Dari 8 pertandingan ya. Kalau kita menang 5 aja, kita bisa dapat poin 74. Tetapi ini akan bisa sedikit tertolong karena next Spurs akan bertemu dengan Newcastle United. Dan seandainya salah satu ini ada yang kalah, MU hanya bahkan butuh 4 pertandingan untuk menang saja. Dengan poin 71, kita bisa stay di 4 besar. Mau itu peringkat 3, peringkat 4, tidak ada masalah. Yang jelas MU bisa lolos ke Liga Champions. Karena Liga Champions ini menghasilkan uang, kemudian menjadi daya tarik untuk skuad Manchester United membeli pemain-pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Tetapi balik lagi dengan pertanyaannya, apakah MU jadi dijual oleh Glazers? Karena kalau MU benar-benar dimiliki oleh owner yang baru, entah itu Sir Jim Ratcliffe atau Al-Qahtani dari Qatar ya. Tapi gue prefer Al-Qahtani sih kalau sekarang karena duitnya lebih banyak. That's it. Football's now about money. It's not about moral lagi ya. Gue kadang gak peduli. Maka MU bisa mendatangkan pemain seperti striker ya, Harry Kane, Victor Osimhen, Ramos, kemudian mungkin ya siapa aja yang dia mau ya. Atau bahkan Evan Ferguson-nya Brighton. Ini kita bisa dapatkan. Tapi kalau ownernya masih Glazers, gue sedikit pusing. MU akan belanja berapa ini? Paling duitnya yang ada hanya 200 juta. Dan MU masih butuh banyak pemain di lini depan dan belakang. Oke, kalau kita lihat dari Spurs ya, dia udah main 31 pertandingan. Poin maksimal jika dia menang semuanya, sisa pertandingannya, sisa 7 pertandingan, itu poin mereka 74. Tapi apa lu yakin Spurs akan menang semua pertandingan? I don't think so ya.
Begitu juga dengan Newcastle ya. Sisa 8 pertandingan, kalau mereka menang semua nilainya 80. Tapi gue juga nggak yakin dia akan bisa menang terus-terusan karena kedalaman skuad dari Newcastle ini bener-bener lebih buruk dari Manchester United ya. Sedangkan gue lihat di Aston Villa poin maksimal mereka kalau menang semua 71. Jadi kita akan ditemani antara Spurs atau Newcastle di peringkat 3 atau 4. Jadi prediksi gue MU minimal butuh 4 kemenangan. Minimal. Kalau pengen lebih aman 5 kemenangan yang saya prediksi melawan Villa, West Ham, Wolves, Bournemouth, dan Fulham. Sedangkan Brighton, Spurs, sama Chelsea gue gak yakin kita bisa menang dengan squad yang seperti ini ya. Ya, itu aja prediksi dari saya dan juga review pertandingan dari Nottingham Forest melawan Manchester United yang berkesudahan dengan kemenangan Manchester United 2-0. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Selain saya bahas terkait Manchester United, saya ingin bahas terkait Arsenal. Saya sebagai fans Manchester United, saya tetap menginginkan Arsenal menjadi juara Premier League dengan tujuan apa? Dengan tujuan Manchester City tidak bisa memenangkan treble winner ala Manchester United ya. Apa itu treble winner ala Manchester United? MU pernah menang FA Cup, Liga Premier Inggris, dan Champions League di tahun 99 ya. Dan gue gak ingin rekor itu disamai oleh Manchester City. Ya mungkin kalau kita nggak bisa mengandalkan Arsenal untuk menghalangi City menjuarai Premier League, mungkin kita bisa menjegal City di Piala FA. Tapi kita lihat situasinya, Piala FA nanti melawan Brighton kita tidak diperkuat oleh Bruno Fernandes maupun Harry Maguire dan beberapa pemain yang sudah saya sebutkan tadi yang cedera. Jadi ini benar-benar tantangan. Kita bisa menjegal City dari FA Cup supaya mereka tidak memenangi gelar treble ala Manchester United. Jadi kita berharap kepada Arsenal untuk tetap memiliki spirit ya, tidak gembos lagi. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka. 2-0 unggul atas Liverpool dan West Ham langsung disamakan menjadi 2-2 ya oleh kedua tim. Kalau melawan Liverpool ya saya paham. Liverpool sedang on fire. Tapi ini West Ham, man. Ini West Ham. Lu gak bisa seperti ini mainnya, ya. Dan kalau saya lihat pertandingan kemarin, Arsenal benar-benar tidak respect ya terhadap West Ham. Terutama kesalahan Thomas Partey yang dicuri bolanya oleh Declan Rice dan mengakibatkan penalti yang dilakukan oleh Said bin Rahma ya. Karena dilanggar Declan Rice oleh Gabriel ya, itu unforgivable. Jadi ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kalau pendapat teman-teman, MU butuh berapa poin lagi untuk bisa at least secure top 4 ya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe di Widi Sasongko untuk membahas konten-konten terkait Manchester United dan juga berita-berita terkait manajer press conference update dari MU. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola.